kamu sosok pintar kamu Juma. So pintar. Rita, kutanya samamu Rita. Orang Hindu tidak pernah menyebutkan Wisnu itu adalah anak Allah. Hanya di agama kampret yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Paham kau? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kalau Anda sulit memahami itu, berbicara mengenai Allah itu ibarat kata berbicara mengenai tulang belakang Anda. Ada, tapi Anda tak sanggup kemudian melihatnya. Apakah kemudian Anda berpikir, aku tidak punya tulang belakang karena aku tidak melihat? Oh enggak, aku enggak melihat tapi aku bisa meraba. Begitulah Allah. Allah itu bisa diraba keberadaannya. Coba Anda dengarkan betapa lembutnya suara orang yang ada masuk di kuping saudara. Apakah itu berwujud? Apakah Anda bisa melihat suara itu? Ketika saya memanggil saudara, Alberto, bisakah Anda melihat suara itu? Enggak. Tidak, tak bisa. Apakah suara itu enggak ada? Ada. Ada. Berarti tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Oke ya? Jadi ketika gimana? Saya tidak mengatakan tidak ada. Yang saya mengatakan tidak percaya itu aja. Iya. Berarti Anda tidak percaya bahwa suara itu ada. Kalau saudara percaya suara itu ada, coba bisa tunjukkan tidak suara itu kepada saya? Ternyata dimensi yang kita pakai untuk menangkap semua objek tidak hanya satu objek yang ada pada diri kita. Mata untuk melihat objek, kuping untuk mendengar, hati untuk apa hati ini? Untuk apa hati ini? Untuk melihat keberadaan Allah, untuk melihat keberadaan dimensi gaib. Jadi jangan dimensi gaib Anda jadikan sebagai objek dengan tataran penglihatan mata. Tak bisa. Jadi kalau berbicara mengenai akhirat, berbicara mengenai surga, berbicara mengenai Allah, maka nyambungnya di hati, bukan di mata, bukan di kuping. Itu poinnya. Nah sekarang, apakah semua ajaran di atas muka bumi ini mengajarkan keselamatan? Yes. Tak ada satupun agama di atas muka bumi ini, penyembah pohon pun akan mengajarkan keselamatan versi mereka. Penyembah makhluk yang mati terkutuk pun akan mengatakan keselamatan versi ajaran mereka. Tapi apakah dimensi akal yang Tuhan titipkan di atas kepala ini mampu menelaah ajaran mereka tanpa melepaskan akal? Gak bisa. Akal harus diistirahatkan. Akal pensiun dini dulu, baru bisa masuk ke rumah ibadah mereka. Kalau masih bawa akal, mustahil. Anda tidak akan pernah dapat itu. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, subhanallah, Allah mengatakan, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jelas itu. Takut akan Allah, meskipun Allah itu tak terlihat oleh hambanya. Apa kata Allah untuk itu? Kamu takut kepada aku, meskipun kamu tak melihatku. Padamu memperoleh ampunan dan amalan-amalan kebajikan yang sangat besar. Kamu tak melihatku, tapi kamu takut kepadaku. Padamu ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini ada orang yang mencari Tuhan dengan mengandalkan mata.
Sedangkan melihat pelupuk mata aja nggak sanggup. Coba Anda lihat pelupuk mata Anda yang paling dalam itu, yang menutupi biji mata. Bisa? Nggak bisa. Lah bagaimana mungkin bisa melihat yang mencipta itu semua? Oh, saya tidak tanya itu Bang Suma, saya tanya surga, neraka. Apakah itu adalah suatu kepastian? Hari ini adalah hari Sabat, besok adalah hari Ahad. Apakah Anda yakin hari Ahad besok itu ada? Yakin. Loh, Anda belum lihat dimensi hari Ahad besok, Anda belum lihat. Itu kan kalender. Kalender. Ya kalender. Kalau kalendernya dibakar semua sedunia? Ya orang gak kenal apa yang namanya Senin sampai Minggu itu. Tapi besok Anda yakin ada? Ya gua bagaimana mau yakin tuh dia kalau tidak ada medianya, tidak ada yang kasih tahu tuh dia. Anda yakin besok ada? Besok ya saya yakin besok ada. Besok Anda yakin? Begitulah akhirat. Sesuatu yang tak nampak oleh mata, tapi kita yakini akan adanya. Begitulah besok. Anda mau mati hari ini, Anda mau hidup sampai malam, Anda mau hidup sampai subuh. EGP, Tuhan mengatakan, aku menciptakan hari Ahad, tak ada urusan dengan kalian. Mau mati kalian hari ini, tak sampai hari esokku, itu bukan urusanmu. Itu urusanku, aku yang mengatur itu semua. Inna kulla syai' khalaqna biqadar. Aku yang mengatur, bukan sampean. Tugasmu hanya untuk menyembah. Loh kok bisa kayak gitu? Ya iya, aku ini Tuhan. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Aku Allah. Tidak berhak kalian menanyai tentang apa yang aku kerjakan. Akulah yang punya hak untuk menanyai engkau apa yang kamu lakukan setelah aku berikan kamu hidup. Kamu dari tidak ada, kuadakan menjadi ada. Engkau yang tadinya hanya air yang hina, kubuat engkau mulia dari makhlukku yang lain. Kuberikan engkau mata, kuberikan engkau akal, kuberikan engkau tangan yang imut, mungil, indah, begitu besar kekar tanganmu. Aku berikan engkau kepala di bagian atas, kuberikan kamu kaki di bagian bawah, kuberikan engkau ekor bagian depan. Habis itu kau ingkar terhadapku, maka tunggu pembalasanku. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Engkau akan kekal di dalam neraka. Sejahat-jahatnya makhluk, tak ada di antara mereka yang menyembah sesamanya makhluk. Kamu katakan kera itu tak berakal, kamu katakan monyet itu tak berakal, kau katakan hewan-hewan itu adalah makhluk yang buruk, tapi ada padamu akal. Tapi sungguh, innal ladzina kafaru ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya Alberto itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kau katakan kera itu buruk, dia buruk tak punya akal. Tapi kamu makhluk sempurna, tapi kau punya akal, tapi kelakuanmu jauh lebih buruk daripada makhluk yang tak berakal. Diberi akal tapi tidak menyembah Tuhan, malah menyembah makhluk. Nah, ini yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dimensi surga, dimensi neraka itu adalah sesuatu yang mutlak absolut kebenarannya. Selayaknya besok adalah suatu kebenaran. Anda menghayal tanggal 5 September, tanggal 5 Oktober saya akan liburan. Anda menunggu tanggal 1 lewat, tanggal 2 lewat, tanggal 3 lewat, tanggal 4 lewat, tiba tanggal 5 lewat. Berjalan waktu sampai ke tanggal 10, kembali ke rumah Anda merenung. Sebelum berangkat dulu saya rencana tanggal 5 saya akan gini. Sekarang aku udah pulang ke rumah. Ternyata tanggal 5 itu nggak lama. Sekarang aku di rumah dan sekarang sudah tanggal 10. Ya Allah, begitu waktu berputar. Berputar waktu itu, berputar mengantar Anda ke neraka atau mengantar Anda ke surga. Alhamdulillah, umat Islam dengan ridhanya Allah, mereka kemudian beriman
mereka kemudian mengerjakan amalan soleh, merendahkan diri kepada Tuhannya, mereka dijanjikan oleh Allah, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang Islam itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Saya kira begitu saudara Alberto. Mencari kebenaran itu akal dan juga wahyu harus disertakan, bukan egosentris di dalam beriman. Demikian. Dan apalagi itu hanya sekedar argumen kalau sekali mengatakan akulah yang memberi kamu dan kamulah yang akan nanti misalnya seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu, Pak, itu hanya sekedar argumen. Itu masih belum bisa dipastikan kebenaran itu dia. Hanya sekedar argumen. Iya betul. Serius. Sama seperti hari esok itu adalah hanya sekedar argumen. Tetapi apakah kita akan mati di argumen itu saja? Apakah kita akan tinggal berputar-putar di argumen itu saja tanpa menggunakan akal bahwa besok ternyata benar-benar ada? Itu kan cuma asumsi doang. Itu kan cuma pikiran kita aja. Itu kan cuma klaim biasa aja. Loh, ternyata Istilah. iya, ternyata besok itu ada. Tiba-tiba Anda terbangun dari tidur, Anda menghirup udara hari Ahad. Itu karena ada istilah besok, ada kata besok. Tapi kalau seandainya gak ada kata besok di dalam kamus, itu mau sebut apa? Berarti nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan, nggak ada dimensi hidup bagi makhluk. Ya, bang. Nggak ada dimensi. Coba Anda lihat, Anda teropong jiwa Anda. Coba Anda tapaki akal Anda. Anda menyembah kepada satu objek yang juga digiring oleh waktu. Bayi, netek, anak-anak berlari, bermain dengan teman-temannya, bersenda gurau, lari di padang gurun, menangkap jangkrik, habis itu ke rumah ibadah, belajar Torah, habis sekolah dia ngajar, habis besar pengaruhnya besar, orang-orang yang ada di sekelilingnya iri, mereka membuat siasat untuk kemudian membunuhnya, disalib dia, mate. Sembahan Anda digiring oleh waktu menuju kepada kematian. Belum berfungsi juga ini otak. Enggak. Ini bang, terlalu banyak Anda terangkan, jadi bingung orang-orang. Ayo. Oke. Yang Anda tuhankan digiring oleh waktu menuju kepada kepunahan, menuju kepada ketiadaan. Apalagi ente. Kemarin Anda bayi, bisanya hanya menangis. Begitu remaja Anda main kelereng, begitu sedikit bertumbuh main karet, habis itu sekolah, kuliah, gigi tumbuh, lalu gigi permisi satu persatu pamit. Sekarang udah mulai kena kurap, panu di mana-mana, gatal-gatal, batuk-batuk, ilernya kemana-mana, tidur udah gelisah. Yang dipukul paha, padahal yang digigit nyamuk adalah lengan. Itu tanda-tanda. Ya. Anda digiring kepada ketiadaan di atas muka bumi ini, menuju kepada Dia yang telah mengadakan Anda. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu poin itu. Pahami itu dulu. Oke, silakan. Keimanan. Anda harus lihat dulu seseorang tersebut dengan pemikiran yang matang. Contoh ketika suaranya kekecilan. Ini si Hala. Tolong dibesarkan suaranya. Kita bisa merasakan Tuhan iman dan keimanan 100%. Terus Anda Itu sih baik zaman primitif baik zaman sekarang itu dia. Seandainya kalau istilah waktu tidak ada, kita tidak akan mengatakan seperti apa yang dikata Pak Suma tadi itu dia, dan kita tidak akan memikirkan hal yang serupa. Belum lagi ditanyakan definisi waktu itu dia. Ya, sekarang begini. Pada kera itu ada nggak waktu? Waktu apa? Ya waktu. Waktu apa? Ya waktu. Waktu apa? Waktu seperti yang kita lalui.
Apa yang kita lalui? Gerak. Ya, gerak tubuhmu. Ucapanmu yang mengatakan Alberto berlalu. Dan kamu tidak bisa menarik kembali ucapan yang tadi. Sudah pergi meninggalkan engkau. Halo Juma. Siang. Ucapanmu yang tadi sudah berlalu meninggalkan engkau pergi. Sebentar ya Bu Rita, sabar. Pergi dia. Nah, gerak ada enggak? Halo, selamat siang. Iya, siang. Siang Ibu Rita. Kamu Gimana kabarnya? Itu ya, Mas, Saudara Albert ya. sebagai umat Muslim, tapi kamu Ya. tidak pernah kamu menghargai agama orang lain. Kamu itu terus menjelek-jelekkan agama-agama orang lain. Kamu bukan contoh yang baik ya Juma ya. Kamu itu Bu contoh Rita, yang buruk, mohon, yang tidak baik. Bu Rita, mohon diam, tenang, Tuhan itu jangan kepanasan. satu, Tuhan itu satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah. Diam, Jadi Bu kamu Rita, jangan salah-salahkan mohon, umat Kristen tunggu, gini bilang. Bagaimana tidak buruk, bagaimana tidak jelek, Tuhannya manusia. Jangan Anda berharap satu kebaikan kalau Anda mempertuhankan keburukan. Gimana ceritanya? Itu Yesus Kristus Nah. menurut Tunggu, Bu Rita, Aduh, parah. Gak usah kotor di sini. Yesus tidak menyembah Yesus. Yesus menyembah Allah. Yesus tidak menyembah Yesus. Harusnya Yesus itu masih waras. Tidak mungkin Yesus menyembah dirinya. Yesus menyembah dimensi di luar dirinya yang disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Itu nenekmu kiper bawa pulang ke gereja. Tuhanmu Yesus. Yesus sendiri tidak menuhankan Yesus. Hanya orang miring otaknya yang menyembah manusia. Paham? Kalau masih waras mustahil nyembah manusia. Mustahil. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah kafir. Semonyet-monyetnya monyet. Tidak ada monyet menyembah monyet. Hanya kafir yang menyembah sesamanya manusia. Paham? Cuma kami yang kafir. Aduh. Apa lagi? Ngomong apa lagi? Jadi sesuatu kotoran itu tidak perlu dikatakan bahwa kotoran itu bau. Kotoran itu bau dengan sendirinya. Jadi tanpa dikotor-kotorin udah kotor. Oke? Sampah itu tanpa disampah-sampahin sudah sampah. Jadi jangan Anda mengatakan saya menjelek-jelekkan. Sesuatu yang jelek memang sudah jelek. Sama orang lain. Gimana? Itu yaitu ya Allah, Allah itu Yesus. Jadi Nah, jangan ini kamu bilang, "Bapak mendorong penghinaan, Tuhan ini itu penghujatan, ini penghinaan, Yesus itu ini satu. penghujatan. Makanya Allah kami itu satu. hadir Itulah karena yang Anda menciptakan mengatakan langit Yesus dan itu bumi. adalah Allah, sementara Yesus itu adalah makhluk. Menciptakan langit dan bumi yaitu Tuhan. Pernah aja- Jadi Tuhan itu pernah aja satu, bukan ada 5, 6. Ya kenapa Anda bikin 3? Kenapa bikin 3 kalau 1? Kenapa? Jadi kamu jangan salah interpretasi. Kenapa bikin 3 kalau 1? Jawab dulu. Satu, Tuhan itu ya satu. Kalau 1 kenapa jadi 3? Mana ada 3? Tuhan itu satu. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentang agama, kamu itu belum tahu tentang agama. Lah, di situ aja mengatakan Tuhan itu 1, tapi ternyata 3. Memang Tuhan itu satu ya. Lah, itu terus Allah, kenapa bisa yaitu jadi Tuhan, 3, Yesus. Paman? Kalau Jangan Tuhan sosok 1 pintar kenapa dirimu. jadi 3? Kalau Anda cerdas kenapa yang tadinya 1 katanya jadi 3? Kenapa bisa jadi 3? Kamu tidak usah debat-debat agama. Tidak bisa tidak debat karena Anda mengatakan Agama Yesus aja itu adalah pelajari. Allah. Nggak usah kamu debat
debat-debat tentang Yesus. Gak bisa, karena agama Anda itu adalah agama misionaris. Masa saya membiarkan, anak keturunan kami ikut ajaran paganisme, nyembah manusia? Nggak mungkin. Debat agama Kristen. Kenapa Anda larang saya? Kalau Anda agamanya tidak mau dibahas, tanggalkan semua istilah Islam di dalam kitab saudara. Gampang kan? Jangan nyebut kata Allah, jangan nyebut kata Alkitab, jangan nyebut kata Rasul, Allah itu ya satu. kata Jadi Nabi. Allah itu berapa? Yaitu Allah itu ya satu, yaitu Yesus Kristus. Nenekmu kiper, Ngerti. nenekmu kiper. Kau masuk kamar ambil timun, habis itu kau makan sampai satu karung. Yesus itu adalah Allah. Salah. Yesus itu adalah anak Maria. Tahu tentang agama Kristen. Yesus itu anak Maria. Jangan kau sebutkan Yesus itu Allah, itu menghina umat Islam. Kampret. Yesus itu Allah, nenekmu kiper. Yesus itu manusia terkutuk, makhluk fiktif karangan Paulus yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang dijual ke Romawi dan Yunani. Orang Muslim. Marah. Pelajari aja dulu agamamu gimana. Nggak usah kamu pelajari agama Kristen. Saya tidak pelajari lagi agama Kristen karena sudah ada di atas kepala. Udah ada di luar kepala ajaran Kristen, apa lagi diajarin saya? Gak usah debat-debat agama. Kenapa kamu larang? Gak usah debat-debat Kenapa? agama. Apa hakmu larang? Apa? Kenapa? 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 Dirimu. Kenapa? Aku debat Takut. ini masalah gini. Malu. Bagus nggak aku tingkah aku? Malu agamamu kebongkar semua. Malu. Malu kebongkar semua. Malu kebuka. Hah? Malu agamamu dibuka semuanya. Aibnya malu. Main malu. Ya kalau begitu kenapa Anda larang saya? Kenapa? Kenapa? Kenapa Anda larang saya? Kenapa? Kenapa mau menjajah saya dengan melarang saya bahas agama? Kenapa? Karena kamu ingin melanjutkan perjuangan penjajah? Hah? Membumi hanguskan Islam di Nusantara ini setelah tidak berhasil dengan bom? Sekarang mau dengan analogi gaya pikiran Anda? Gak bisa. Gak bisa. Kalau kamu nggak tahan hidup di negara ini berdampingan dengan kami, pindah ke negara majikanmu sana, Belanda atau Portugis. Jangan di sini. Kamu kepanasan tentang Jangan Kristen di sini. gimana? Jangan di Ngapain kamu sini. bahas-bahas agama orang Jangan lain? di Pelajari sini. dulu agamamu gimana? Jangan kamu? di sini. Pindah ke Belanda sana. Ke mantan majikan, ke majikan kalian. Sana pergi. Ikuti agama penjajah kalian itu. Jangan di sini. Oke? Kamu pelajari Apa? agamamu biar gimana? Masuk surga enggak? Jangan menjelekkan agama. Siapa yang menjelekkan agamamu? Siapa yang menjelekkan agamamu? Siapa? Memang sudah jelek dari sananya. Udah jelek dari sananya. Coba kau lihat. Penyebutan Kristen itu adalah penghinaan. Bukan 5. Oke? Penyebutan Kristen itu ada hinaan di Antioquia. Tuhan yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk di atas tiang salib. Apalagi kitabmu itu kitab bahasa Yunani, milik orang bangsa Yunani penganut pagan. Apalagi apa yang tidak hina? Memang dari sananya udah cetakannya kayak begitu itu kok. Tuhan. Sembah itu Tuhan. Tuhan apa? Tuhan berkolor. Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Yesus Allah. Tuhan berkolor, itu yang ingin kau jual. Kamu udah berdosa, kamu sosok Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kamu bilang pula Tuhan berkolor. Lah, Ya Tuhan. jadi salah. Ya Tuhan. Salah saya katakan Tuhan berkolor, salah. Nanti kamu mau nanti kamu di penjara ya? Hah? Silakan aja. Agama. Kita buktikan. Apakah Tuhanmu berkolor atau pakai rok? Kita buktikan. Nanti kamu nanti salah ampun aku. Nenekmu geper, nggak ada cerita. Yang masuk di penjara itu cuman kalian, di Kristen yang suka menghujat, menghina. Kalian itu. Kamu yang menghujat. Saipudin Ibrahim, MKC, siapa lagi? Anak Bata, siapa lagi? Aku sebut semua. Masuk penjara karena menghujat Islam. Saya menyebutkan data-data di kitabmu.
Apa? menghina Patung agama yang ada di rumahmu itu apa? Pakai celana lepis? Baik-baik aja kamu kasih contoh. Bukan Tuhan itu pakai celana kasih lepis contoh. atau pakai baju daster? Hah? Jangan kamu sosok pintar kamu Juma So ya. pintar, so pintar. Saya tanya samamu, Rita. Rita, ku tanya samamu, Rita. Rita, Mana pelajaran Hindu itu tidak agama pernah kamu? mengajarkan Siddhartha Mana Gautama. kamu? Buddha Tidak tidak pernah kamu. mengajarkan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Siddhartha Gautama adalah anak Allah. Tidak pernah. Oke? Orang Hindu tidak pernah menyebutkan Wisnu itu adalah anak Allah. Hanya dia agama kampret yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Paham kau? Bawa-bawa nama Allah. Kalau kau sebut namanya Yesus, anak Theos, anak Yahweh, tidak ada masalah dengan saya. Tuhan itu satu, yaitu Allah, yang adalah Yesus. Dasar pemakan babi, laknat, biadab. Kalau kau sebut Tuhan kami satu semua, yaitu Yahweh, nah nggak ada masalah, kuclok. Ya, Tuhan itu satu, yaitu Allah yang jadi manusia. Dasar pemakan kutu. Bagus kau ngomong, Bodat. Sadarlah kalian, Tuhanmu itu Theos. Gitu aja pun susah kalian. Kemarin kan sudah disahkan tuh, Isa Al-Masih tidak lagi kalian pinjam. Kalian sudah pakai Yesus Kristus, sudah kan? Nah, gantilah juga Allah itu. Janganlah kalian pakai. Bisa buktinya, kalian bisanya mengganti Yesus itu Isa menjadi Yesus, bisanya kalian. Kenapa kalian tidak ganti Allah itu menjadi Yahweh? Atau apa yang kalian suka, Tarsan atau apa kayak yang kalian suka? Janganlah pakai Islam punya Tuhan. Iya kan? Kalian tidak akan berhenti menjadi orang ganteng, orang baik, orang cakep dengan tidak menggunakan nama Allah. Please deh, please. Mari kita saling menghargai. Kalian tetap menjadi anak-anak Theos kok. Kita tetap rangkulan. Kita isi kemerdekaan ini saling bahu-membahu. Tapi dari segi keyakinan, tolong hargai kami. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, Allah tidak beranak. Tolonglah hargai itu. Kan enggak masalah kan kalau Allah kalian ganti, kembalikan ke kami kata Allah itu. Pakailah nama Yahweh please. Nama Theos atau Bapa atau apalah yang kalian suka. Hargai kami. Tuhan kami Allah. Tolong dihargai itu. Kalau kalian Tuhannya Molok, Tuhannya Theos, Tuhannya Yahweh, Tuhannya apapun itu silakan. Bukankah negara kita ini menjamin kemerdekaan beragama, kebebasan beragama? Silakan dengan agama saudara, tapi jangan menyerempet ke agama orang. Saling menghargai kita. Kenapa kami tidak pernah diskusi kayak begini dengan Hindu, dengan Buddha? Kenapa? Karena mereka punya jati diri sendiri. Mereka punya harga diri. Lah kalian sudah didatangkan melalui penjajah, masih juga ngambil nama Tuhan yang umat Islam disimpan di kitabnya pada tempat yang tidak semestinya. Tuhan itu satu, yaitu Allah yang telah menjadi Yesus. Kulempar juga gelas nanti bibirmu. Burunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mereka nggak pede sama ini ya, nggak pede sama Yunaninya? Kenapa ya Gurunda ya? Itu di bawah ada yang naik lagi. Ya karena mereka pakai foto tahu, Yesus mereka tahu Yunani itu adalah pusat penyembahan paganisme. Mereka tahu, mereka malu. Mereka malu. Nabi-nabi itu cuma datang di keturunan Abraham, Bani Ishak, Bani Ismail. Gak ada Tuhan yang turun di Yunani sana. Gak ada wahyu Tuhan datang, Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani. Gak ada. Yang ada Ibrani, Aram dan Arab. Tolonglah, please kita saling menghargai. Jangan datang-datang, jangan kau bahas-bahas agamaku, jangan kau hina-hina agama. Siapa yang hina agamamu? Memang sudah begitu cetakannya dari dulu.
Nama Kristen saja itu adalah nama hinaan kan? Kalian sadar kan? Kristen itu adalah hinaan, penghinaan, hujatan, penistaan orang-orang Antioquia terhadap kalian pengikut Paulus. Janganlah kami yang dituduh. Tuhanmu Yesus, makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Kami mana menghina? Kan kami menghina. Itu ajaran kalian sudah dicetak sedemikian rupa dari sananya. Justru agama kami yang memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel bernama Yeshua HaMashiach. Orang Aram menyebutnya Isa, kami menyebutnya Isa alaihi salam. Tolonglah, ya. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan sosok Nabi yang datang membawa Injil hanya agama Islam. Di Islam dikatakan laki-laki suci, ibunya perawan yang suci. Dia datang terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, termasuk hamba Allah yang dimuliakan dan didekatkan kepada Allah. Dia adalah orang yang taat, dia adalah muslim yang taat. Sedangkan di agamamu, dia adalah orang yang mati terkutuk, mati di atas tiang salib, ditampar, diludahin mukanya. Mau kalian kuludahin mukanya? Mau? Nggak mau kan? Kenapa? Karena diludahin itu adalah bentuk kehinaan. Tuhanmu kau ajarkan, maka ludahnya di mukanya diludahin, ditamparin, ditonjok. Ini ajaran apa? Habis itu Anda mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab saudara. Tolonglah please, please, please. Kalian bisa merubah nama Isa Al-Masih menjadi Yesus. Tentu kalian lebih bisa lagi merubah Allah menjadi Yahweh atau Eli atau Elohim. Kalau pingin kali kayak Yahudi, ini apa, nyamar-nyamar Yahudi, pakailah itu Adonai. Atau kalau pingin kali disebut sebagai pecinta bahasa Yunani, Theos atau Krios, pakailah itu bang, pakailah itu bung, pakailah itu pung, tulang, pakailah itu. Gak jatuh miskin kan kalian kalau kalian melepaskan nama Tuhan kami di kitab kalian? Gak jatuh miskin kan? Tetap aja kan kalian menjadi anak-anak Theos? Iya kan? Gereja kalian tetap aja mewah kan? Tetap aja kan kalian menjadi Kristen? Manusia yang menyembah Yesus kan tetap aja tidak berubah kan? Dengan meninggalkan kata Allah itu. Brunda, karena begitu. Kalau muslim pakai apa, orang Kristen ngomongnya Yesus adalah Theos, kita marah nggak Guruna? Mana ada apa urusan kita? Gak ada urusan kita. Alhamdulillah. Cobalah ini. Ini apa ini maksudnya ini? Sau botol. Ini kan penghinaan ini. Mana ada kami di umat Islam kayak begitu ya Allah ya Karim, segininya. Sehat lato-latomu. Segininya ya Allah ya Karim. Aku kira itu foto Yesus cabang Arab Guruna pakai sorban. Zuma. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kau Juma? Sehat Juma? Sehat. Sehat Juma. Iya betul lah sehat. Teriak Juma. Kenapa berteriak Juma? Oh tadi ada serigala betina ke sini, Bang Batulase. Dia katakan begini. Begini Batulase. Tadi itu ada serigala wanita ke sini. Serigala betina. Dia mengatakan saya menghina agama Anda. Padahal kan sudah cetakannya dari sana. Agama Anda kan cetakannya memang sudah kayak begitu kan? Benar enggak? Batulase kan sudah begitu memang dari sana. Cetakan Anda kan sudah begitu emang. Bisa? Kasih dulu kesempatan. Kita pakai timer. Ya. Kasih apa? Kita pakai timer, mau? Ya, sudah. Kita pakai timer, mau? Ya. Mau, boleh. Oke. Apa tema yang Anda paling kuasai? Dengar dulu. Apa tema yang paling Anda kuasai? Segala tema. Oke. Kita bahas Yesus itu Muslim atau Kristen. Berani? Bisa, gampang. Oke, baik. Santai deh. Oke, teman-teman, kita ada kedatangan tamu. Kita bahas Yesus itu Muslim atau dia Kristiani.
Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Iya, aku ketawa melihat kau terlalu percaya diri. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Dia berani nggak? Coba tanya dulu, mau nggak dia? Ya, berani nggak dengan tema itu? Berani nggak dengan tema itu? Sangat berani. Oke, baik. Nah, Oke. Apa? Itu temanya kan? Iya, sudah Oke. saya jawab. 22 Saya menit, jawab. sama 22 menit Nah, kita. ya, kasih lagi dek. Iya, Adikku, kasih lagi. Kita atur timer Santai, dulu, Dek. kita Iya. timernya diatur Kasih. dulu. Kasih. Mau cari Oten dulu. Sharekan aja, ini gue sharekan dulu juga. Ngomong-ngomong lu kenapa pakai nama gua lu? Udah lu yang biar keroknya kemarin bang, pengen gue ketok nih bang Andi nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hiburan, salam sejahtera, sedulur sedayana. Iya bang. Salam pramuka bang. Oke, salam NKRI. Salam NKRI. Pancasila abadi. Pancasila luar biasa. Yalah, padang Bang Fatwa setuju sama Pancasila? Dia kan ketuhanan yang maha tiga. Bukan yang maha tiga, Pancasila. Pancasila itu dalam artian itu bacaannya dari mana? Pancasila itu dalam artian apa? Undang-undangnya kan kayak gitu. Kita kan Aduh, Nano Muslim atau Kristen? Si Yul main langsung aja. Saya Islam. Mas Loh, Islam namanya. lah. Enggak. Namanya agama itu kan mengajarkan kebaikan. Iyalah bang, kalau mengajarkan keburukan namanya Bang Andi. Tahu aja lu debat tentang agama. Saya juga nggak tahu tentang agama. Lebih baik ngobrol apa aja lah, terserah. Kalau begitu ngobrol apa aja sekarang, rekening lu saldonya berapa di sekarang? Nah, kalau rekening jangan lah. Rekening mah Loh. itu urusan pribadi dah. Ya katanya gimana sih? Oke, kita ngobrol apa aja? Itu Halo, tsunami itu kenapa ya bisa terjadi ya? Pak, lu lagi ada waktu nggak? Ya kalau menurut orang Islam. Loh, kok menurut orang Islam? Menurut orang ini kan kita nggak tahu itu. Ini ada Bang Juma nungguin. Kali kita nggak tahu. Wah, takdir. TikTok. Takdir tuh memang kejam Bang Pardo ya. Di TikTok. Bang Pardo. Aku kasih Tapi link banyak lu orang bilang sekarang. takdir memang kejam gitu, bukan ya? Lagi sama keluarga saya, lagi sama Tergantung itu musibah atau apa itu nggak tahu. Terus jam berapa ada waktu? Oke. Gimana itu takdir jadinya? Gimana itu takdir? Lagu lu perang. Itu kucing kok sekali beranak minimal 3 tuh Bang Pardo. Kok bisa tuh kucing banyak kali anaknya? sekarang nggak bisa. Nah, biasa lah yang namanya Ya mungkin keluarga satu lagi di Oh ya udah. Diturunin sama host. Kan pasti ada warisan lah, apalah. Oten aja ya. Jadi yang request permintaan muslim langsung saya nolak. Ingat ya, yang muslim itu Bang Adi sama Bang Juma. telepon Pak Lamsen deh. Banget. Oh bukan ya, si jabat. Nih lu ngomong gini, lu didengar Bang Juma nih. Lu ngomong. Aku kangen Bang Juma gitu. Coba ngomong. Lu ngomong, dia denger di TikTok ini, gua nilai. Lu ngomong. Iya kangen sih sama Bang Jo, kangen dengan suaranya. Ya ayolah bang. Iya itu. Kita Tuh, cakar-cakaran lagi yuk. Iya. Masuklah sini. Aku udah siapkan kopi, jangan ini campur cyanida. Nah, kita carikan pendeta yang suka ngutuk dulu. Bang Juma belum dikutuk soalnya. Oke Yang deh. Udah kalau gitu ini minggu depan ya. Pendeta Ya, Mikael oke coba dulu ya. ajak lagi Mikael. Tokyo. Bang Juma belum dikutuk sama pendeta Aku Tokyo dia, kan? jamaah. Belum. Musuh-musuh lama itu. Siapa ya? Kores, lu udah mulai kena musibah belum? Pertanyaan nggak bener. Aduh ini bocilnya ada aja. Enggak, si Kores soalnya didoain kena musibah dalam waktu dekat. Enggak, pendeta si Tokyo itu pendeta Tokyo itu delay dia. Dia ngutuk sekarang, musibahnya udah 8 tahun kemarin. Enggak lah. Kebalik berarti ya. Apa MYM yang dicoba ditelepon, mau nggak dia? Tapi dia nggak ngerti main TikTok, dia gak jadul dia, japtek.
Si JT Tumben nggak ada Oten. Tadi perasaan banyak kali Oten. Joshua Tewa aja deh. Iya tadi pada lagi bagus-bagusnya rungkat bang. Oh yang tadi ya. Gak ada Oten gila-gila. Iya. Memang nggak ada Oten yang nggak gila. Henritan dia aja naik. Henritan mau nggak dia main TikTok ya? Siang susah dia, malam dia. Waktu itu di akhir Umar ada. Iya, dia malam. Selamat siang. Iya Pak, siang Pak. Pendeta Joshua, apa kabar? Baik Pak Andi. Bang, main TikTok lagi lah bang. Main TikTok lagi lah bang. Cuma lagi kangen tuh dengan diskusi. Ngobrol. Oh iya. Iya, ini lagi sibuk ngurusin sekolah ini. Oh, jadi bang. Begitu ya. Oh. Nanti saya coba lihat ininya. Kalau ada waktu dijadwalkan ya bang, hubungin saya ya bang ya. Oke, siap. Salam buat keluarga bang, sehat selalu di sana. Oke bang, kasih. Ya. Alasan klasik semua. Tidak tahu kalau baju mau dijariin musuh nggak ada yang mau. Jadiin teman makannya. Apa lagi? Aduh, ini gara-gara Julius ini. Oh iya itu tuh Jul, Niken di Surabaya loh, sama enggak di Jakarta, Oh udah putus dia. Bukan udah putus, memang nggak diterima dia sama pacar ya. Oh Jody diterima. Jody Triteo saja suruh masuk. Mancing-mancing yang lain kan 3 Tuhan dia. Coba. Aduh aku nggak kuat ya dengar Jody ngomong serius banget nih. Undang si Vivo, jangan nyerah Bang Juma, ketemu Vivo nyerah Bang Jumanya. Antitesisnya itu. Bang Juma lagi nanya, Pak Vivo sudah makan? Kata Pak Vivo, apa itu makan? Halo Pak Jody. Gimana Pak ini? Ada waktu nggak? Oh ada, kebetulan pas baru tiduran ini. Oh ya, gua kasih linknya ya. Waduh. Tunggu ya. Oke. Pak Jody. Gak apa-apa lah daripada nggak ada. Tunggu ya. Pendeta Jody yang sekte aneh-aneh itu. Tadi tempat gua ada itu loh, Ortodoks Rusia. Jadi ku tanya, kok lu milih Ortodoks Rusia gitu kan dibandingkan Katolik gitu. Jadi rupanya alasannya supaya bisa nikah. Kalau di Katolik jadi pastor gak bisa nikah. Geblek juga deh. Bagus juga alasannya. Iya. Lagi sekolah dia, 2 tahun lagi tamat baru buka cabang di Indonesia. Udah, gua kasih linknya tuh. Bos panggil Pak Yusuf naik. Pak Yusuf mana? Tunggu ini naikin ya kalau ada sama Jody. Ya apa sih namanya di sini dia ya? Jody siapa sih Bang Handi? Teos, yang Triteos itu yang ngomong Jawa tuh. Yang aneh-aneh itu kan? Iya. Gak apa-apa. Ditanya tapi yang dia kurang bisa mancing Bang Andi. Oten nggak kesel sama dia. Ngomongnya slow kali. Enggak, tergantung ya. Jadi kalau oneness itu bagaimana? Kalau terhitung kali itu bagaimana? Nah, itu salah semua itu gitu loh kata dia. Itu ya, Bang Handi yang ngolah itu, Bang Handi. Tadi yang lebih itu di bawah tuh, Oten subkoordinator. Yang paling parah tadi pagi, Bu Uti ketemu Abdon, kalah Bu Uti. Lebih ngerocos si Abdon. Debat. Rebutan ngomong sampai Demian bilang, ini siapa yang ngomong ini? Nah itu dia tuh. Halo Pak Jody, shalom, salome. Halo, shalom, selamat siang. Gimana? Kabarnya gimana nih? Pinjam dulu 100 Pak, baru bagus. Pak Jody, pinjam dulu cepet. Si Julius parah bet. Gini jadi Pak Jody, ini sekarang kan Tritunggal sama Oneness udah mulai mereda. Nah ini Oneness Trimodal ini udah mulai lagi dialog sama Islam. Nah ketika dialog sama Islam nih, Pak Jody, Pak Jody ada 500 nggak? Ada 500 nggak Pak Jody? Iya. Nggak ada. Oh nggak ada ya udah. Lanjut. Woi kasih dulu koin, kasihan Pak Jody. Masa GoPay pun nggak ada dia. Allah. Kalau lanjut aja dulu Bang Andi, 10 menit Bang Andi ya. Iya. Ada kores kok, ada kores. Walah enggak Bang Andi.
Enggak, ini nanya apa? Bahasa apa Pak Indi? Ini fenomena berkembang nih. Ada Wanes, ada Tritunggal. Bang Jody mau diumpankan. Enggak apa-apa. Yang penting pokoknya saya pas longgar aja gitu aja udah. Nah, gitu. Enggak apa-apa, bener. Gini, Pak Jody, di sini sekarang berkembang nih, ada Wanes, cakar-cakar Tritunggal. Ini fungsinya Triteus kemana gitu loh jadi penengahnya? Itu maksudnya. Oh gini, kalau subordinat itu masih belum masuk di Indonesia. Oh. Belum. Kalau di Amerika dia sudah bisa menguasai ya. Teolognya namanya Wayne Grudem. Tapi baru di Amerika. Nah di Amerika itu yang dikenal dengan Wayne Grudem itu dulunya orang reform. Orang kalau nggak gini aja Pak Jody. Kalau kan belum masuk Indonesia tuh. Kalau kami invest sama Pak Jody berapa nih persen sama kami? Udah kita bukain lah. Kita bukain kalau enggak. Cocok Bang Andi. Iya sebetulnya kalau walaupun juga nggak sebaik Wayne Grudem ya, Pak Pendeta Erastus Sabdono tuh cukup membuat goncang lah gitu. Nah gitu. Iya itu kalau dia nggak bisa invest lagi Pak, udah banyak duitnya, nggak mau dia terima invest kami. Kalau sama Pak Jody kira-kira returnnya berapa? Ada nggak bisnis proposalnya? Gini sebetulnya Pak Erastus Sabdono sebenarnya sudah menggoncang. Problemnya Pak Erastus Sabdono tuh melarang. Jadi tidak diam saja, jadi melarang jemaatnya untuk ikut debat. Betul, bukan masalah itu Pak Jody. Masalahnya ini investasinya nih Pak Jody. Bang Andi, dia cerita duit dia udah kebanyakan sekarang. Cuman nggak tahu dia mau buka usaha apa, karena dia bilang dia nggak pandai bisnis. Aku bilang ya udah, kalau nggak buka gereja aja Bang Andi. Oh kalau buka gereja siapa jadi pendeta kan? Nggak mungkin aku jadi pendeta, dibilang. Oh nanti kita carilah yang bisa jadi pendeta. Nanti Pak Jody bilang nih pas kan, belum ada gerejanya di Indonesia. Nah, boleh nih kalau dijadikan, kira-kira Bang Andi dapat berapa persen? Terus jabatan apa dikasih ke Bang Andi? Wah modalnya banyak lo bikin gereja tuh. Nggak bener lo. Banyak tuh. Wah, kamu bisa mimisan, nggak mudah nggak usah. Banyak banget modalnya. Bang Andi banyak duitnya, aduh gimana sih? Waduh aja lo. Banyak bener. Eman lah uangnya. Tapi jemaatnya subkoordinat Triteus itu gimana Bang Jody? Di Indonesia udah banyak? Enggak, sebetulnya jemaatnya Pak Erastus Sabdono udah banyak. Ya saya tuh kenal sama semacam anggotanya Pak Erastus Sabdono cukup aktif, namanya Pak Sugeng ya beliau ya. Saya pernah tanya, dia tuh punya data ya yang ikut podcast grup WA-nya Pak Erastus Sabdono itu ya walaupun memang keluar masuk ya akun-akunnya itu pernah dia hitung itu sekitar 250.000 akun. Wih. Bus. Banyak banget tuh. Ya memang kadang satu orang bisa punya dua akun. Kan aku bilang tapi tetap tetap banyak itu sebetulnya. Bagus nih prospeknya bahkan di bandel loh. Makanya kan Pak Albert Rumampu itu buat konten. Ya, dia bilang begini sendiri. Ya, ini versi Pak Albert Rumampu ya, saya simak gitu. Kalau yang lain, ya Pastor Jerry Elim, Malikil atau Ibu Kristi Kezia itu dianggap bidat kecil. Betul. Yang nggak ada jemaat sama sekali. Iya, nggak ada jemaat. Nggak ada jemaat ya. Kalau kasarannya, kalau satirnya tuh gembel lah begitu. Buset. Malikil bilangin gembel. Memangnya dia sendiri nggak gembel? MBM juga gembel gurunya. Ya ini kan cuman satir aja gitu. Nah tetapi kalau Pak Pendeta Erastus Sabdono berbeda. Ya pengaruhnya tuh benar-benar berdampak banget gitu. Nah saya pastikan ya kalau alirnya Pak Erastus Sabdono itu meluas, itu Kristen sama Islam sudah nggak ada debat lagi, udah damai dah pasti. Gitu, karena warna doktrin kristologinya tuh hampir mirip. Nah, gitu. Yesus itu adalah manusia sempurna yang diangkat menjadi putra Allah.
Apa? Yesus manusia sempurna diangkat menjadi Tuhan. Putra Allah. Oh iya ya, terus. Ya sebenarnya nggak terus sama persis dengan Islam ya, tetapi ya pokoknya nggak akan berdebat gitu, intinya begitu. Oh, itu Erastus Sabdono itu sebenarnya denominasinya apa sih? Gereja Suara Kebenaran Injil. Dia mengarah ke mana? Ke Tritunggal apa kemana? Subordinat, mengarah ke subordinat. Oh, subordinat. Kok nggak ada gambar? Pantesan Ya, dia mengarah banyak ke juga. situ. Pantesan banyak juga yang koreksi beliau ya. Oh iyalah. Musuhnya nggak kira-kira, musuhnya udah. Tapi gerejanya maju. Maju gerejanya. Maju Bang Andi, mau ikut besok ke gerejanya. Aku kemarin pernah sekali ke situ karena temanku di situ. Maju. Datang. Boleh, yang penting ketemu beliau ngobrol-ngobrol gitu. Dia sering orangnya ada. asal ada waktu ya. Di Arta Gading Bang Andi. Di Arta Gading. Iya, asal ada waktu beliau itu mau. Host naikkan gambarku lah host, bentar. Tapi sibuk dia Pak Indi, jadi agak susah ya. Ya. Tapi kalau ada waktu dia mau gitu. Ini aku panggil Pak Tokyo nih. Suruh kutukin Bang Juma, dia bilang dia udah kutukin Bang Juma tuh. Oke, gini dulu ya. Sebelum biar teman-teman pada tahu gitu loh ya. Apa sih itu subkoordinat, apa sih itu triteos, apa benar 3 Tuhan? Seperti apa sih penjelasannya gitu loh. Netizen banyak yang belum paham nih. Termasuk Erastus Sabdono seperti apa. Iya baik. Coba lu terangin dulu. Jadi teman-teman Muslim atau teman Kristen yang menyimak ya. Jadi kalau memang kita tuh mau mempelajari warna doktrin, ya kita harus punya sanad. Nah, kata Muslim begitu, harus punya sanad. Ya, sanad itu artinya tuh literasi yang tepat. Ya, ada orang menyebutnya itu muscle knowledge lah begitu. Muscle knowledge itu artinya literasi yang berotot. Ya, karena kan terkadang mereka kan punya literasi nih, tapi literasinya setelah diteliti itu mandul. Ya, tidak berotot sama sekali. Artinya apa? Itu hanya tulisan teolog modern yang tidak punya sanad yang berotot. Nah, sanad yang tidak berotot ini ya itu berseliweran di mana-mana. Makanya semakin dipelajari semakin bingung. Itu. Nah, contoh ya. Ini kalau kita mau ya, tapi saya serahkan pada panjenengan ya, teman Muslim ataupun Kristen. Trinitas. Ya, kalau kita pakai sanad yang berotot, itu harus sanadnya dari Tertullianus, bukan dari Bapak Gereja yang lain. Nah gitu, bukan dari Athanasius, bukan dari Ignatius Antioquia, atau bukan dari siapapun. Memang dari Tertullianus. Gitu. Tetapi kan terkadang para teman-teman, terutama teolog Kristen ini, memilih ya, tapi saya nggak tahu tujuannya apa ya, tapi memilih sanad yang tidak berotot. Gitu. Sehingga apa? Sehingga nambah-nambahin begitu. Nambahin gitu. Ditambahin satu hakikat. Terus pokoknya ditambah-tambahin begitulah. Gitu. Nah, padahal kalau kita mau ikut Tertullianus sanad yang berotot, itu harus kita membedah risalahnya. Nah, risalah Tertullianus itu ada 30 kalau nggak salah ya. Saya klik di YouTube itu. Tetapi ada 2 yang cukup terkenal. Yang pertama tuh against Praxeas atau melawan bidat Praxeas atau melawan Oneness. Lalu yang kedua against Hermogenes, melawan bidat Hermogenes. Gitu. Nah, di dalam risalahnya Tertullianus yang tertulis tentang against Hermogenes, itu nanti akan diketahui bahwa Tertullianus itu berpaham subordinat. Gitu. Karena narasinya itu ada di baca itu di bawah, pengen bantah pengen lipat Pak Jody itu. Boleh, enggak apa-apa. Dinaikin aja enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa. Nah, di dalam risalah Hermogenes ini Tertullianus menarasikan bahwa putra Allah itu
memiliki awal yang sama dengan terjadinya potensi adanya dosa. Jadi artinya putra Allah ini adalah permulaan ciptaan Allah. Di situ ada kemungkinan dosa muncul, di situ ada putra Allah itu muncul juga. Nah itu dinarasikan di Gens Hermogenes gitu. Nah kalau kita mau kalau mau kita punya muscle knowledge, literasi yang punya otot, strong ototnya. Gitu. Tetapi kalau kita milih literasi yang tidak berotot, ya dari teolog modern yang pokoknya digoyang sono goyang sini, satu hakikat sama hakikat begitu, ya sudah, gitu. Ya itu bukan strong muscle knowledge. Nah itu adalah literasi yang ringan. Itu nggak bisa dipegang atau tidak bersanad. Ya tapi tidak apa-apa, memang pilihannya begitu. Tidak apa-apa ya, tentang Trinitas. Ya ini Tertullianus kalau kita pegang muscle knowledge. Kita mau sanad apa lagi nih? Sanad Tritunggal modern ya, Tritunggal. Ada nggak sanad tentang doktrin Tritunggal? Nggak ada. Doktrin Tritunggal itu tidak bersanad. Kalau tidak ada terus sumbernya dari mana kalau nggak ada Tritunggal? Ya itu dari amandemen, teolog-teolog modern. Dari literasi yang sifatnya ringan, yang tidak berotot. Tapi kalau gitu aku mau nanya, Pak Dodi, kalau dilakukan konsili lagi nih untuk mengubah, kan bisa juga, sama kayak undang-undang kita bisa di amandemen. Bisa, tapi konsili ekumenis ini ya adalah konsili di mana negara memiliki legitimasi. Kalau negara tidak memiliki legitimasi, itu tidak disebut konsili ekumenis, hanya disebut konsili lokal. Iya, tahu. Nah, gimana coba ya, negara yang melegitimasi konsili gimana? Kita paksa nanti mereka. Ini ada ya, Bang Andi. Bisa di dunia modern ini bisa ada konsili yang dilegitimasi negara. Bisa dipaksa. Nah, udahlah, itu nggak bisa. Apa nama Hah? Dia nggak ada denom. Alirannya nih tiga Tuhan beda badan. Kalau Trinitas kan satu badan tiga kepala. Kalau ini dia badannya memang tiga. Kalau Bang Jody. Nggak, satu-satu dulu ya. Kita kupas satu-satu dulu. Kan supaya Pak Hindi tidak nanya-nanya lagi ya. Jadi kalau tujuannya supaya penonton. Kalau Bang Andi ya udah tahu. Ya, kalau Tritunggal itu tidak bersanad. Ya, tidak bersanad. Tritunggal modern terutama tidak punya sanad. Itu ada Lukasi Tompul, dinaikkan tuh Lukasi Tompul. Host masih sholat ya. Oke. Nah, lalu kita lompat ke eksegesis Bapak Gereja. Kalau Trinitas itu sanadnya dari Tertullianus, dia Triteos subordinat. Ya, itu narasi seperti itu juga bisa dipelajari, dinarasikan oleh Pak MYM juga ada, ya channelnya di YouTube ada. Sebentar Pak. Sanad itu kan sandaran. Nah, bahasa Yunaninya apa? Kenapa mesti pakai kata sanad? Sandaran itu sanad. Ya, saya kan ikut-ikutan Muslim. Dia pakai istilah doang. Kalau saya sih tadi bilang muscle knowledge ya, jadi otot literasi. Biar mudah dipahami, artinya itu tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya gitu loh. Terusin. Bang Andi, itu udah ada oten cuman atau Bang Andi? Mana Pak? Ini siapa? Hostnya tidur. Sali naikin tuh ya. Siapa itu si Tompul, Lukasi Tompul. Nggak ada. Jamba. Di Jamba. Nanti saya lanjutin ya. Saya takutnya mau pergi nanti mau. Ya terusin dulu. Ya langsung aja. Yang kedua itu homoousios, ya. Kalau homoousios ada sanadnya. Homoousios itu ada sanadnya. Nah, homoousios itu sanadnya apa? Konsili Nisea. Ya, Konsili Nisea itu merumuskan homoousios bukan Trinitas. Gitu. Homoousios itu apa? Homoousios itu Bapa dan Putra itu terpisah dan memiliki hakikat yang sama. Bukan hakikat yang satu loh ya. Bapa dan Putra punya hakikat yang sama. Nah, itu muscle knowledge-nya begitu. Gitu. Jadi ada dua teos terpisah, setara,
Nah, dan itu memiliki hakikat yang sama. Nah, sama aja dengan dua Tuhan itu mah. Ya betul, dua Tuhan terpisah memiliki hakikat yang sama. Ya kalau kita mau pengen punya maskal knowledge lah ya, kan saya hanya memberikan maskal knowledge yang benar. Tetapi kalau teman-teman menolak ya saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Terutama teman-teman Kristen itu banyak yang menolak maskal knowledge. Nah mereka lebih menyukai apa? Menyukai ya nggak tahu kok, mereka malah lebih suka begitu ya, jangan salahkan saya. Saya kan hanya ingin membantu. Kalau kalian memang ingin mempelajari eksegesis Bapak Gereja, coba tinggalkan dulu isi kepala kalian, baca dengan baik-baik. Di Wikipedia banyak, di YouTube juga banyak. Gitu. Tapi mereka menolak ya terserah mereka. Nah, yang bisa dijadikan maskal knowledge itu adalah Trinitas dan Homoousios. Itu maskal knowledge. Nah, tentang Tritunggal ini adalah bukan maskal knowledge, ya. Ini adalah made in teolog modern. Tidak punya maskal knowledge. Apa diulang? Trinitas, made in, apa tadi? Trinitas itu maskal knowledge-nya Tertullianus. Kalau Homoousios, maskal knowledge-nya itu Nisea. Kalau Tritunggal itu tidak punya maskal knowledge, itu adalah literasi ringan. Yang dibuat oleh teolog modern. Ya gimana? Jadi ngantuk penonton. Ya enggak lah. Kan biar paham apa itu Wanes, apa itu Tritunggal, apa itu Triteos, kita supaya nanti jelas arahnya kalau diskusi gitu. Ya, jadi gini Pak ini, kalau mereka memilih literasi ringan itu cirinya gampang. Ya, gampang diombang-ambing pengertiannya. Udah gitu aja cirinya. Kalau dia pengertiannya diombang-ambing begitu, berarti dia memilih ikut teolog modern. Udah, aku bantu jelasin aja lah biar nggak ngantuk ya sementara. Jadi gini teman-teman, kekristenan itu punya 4 gambaran paling besar. Baru dari 4 ini ada cabang-cabang yang 80% mirip, 20% nggak sama gitu. Tapi paling beda tuh 4 ini. 1, ya itu punya 3 Tuhan. 3 Tuhan ini berdiri sendiri. Cuman yang Tuhan paling utama tuh Allah Bapa, yaitu Pak Jody ini, ya Neo Alpha ini, pemahaman dia seperti itu. Nah, itu Pak Neo Alpha punya pemahaman. Jadi Bapak itu nomor 1, nomor 2 itu Yesus sama Roh Kudus. Bro Julius kalau menjelaskan warna doktrin itu, yang pertama tuh disebutin labelnya dulu. Oh ya, labelnya namanya Triteos. Namanya subordinat. Trinitas subordinat. Kenapa subordinat? Karena sub itu kan artinya di bawah, ya di bawah Bapak. Oke, baru yang kedua yaitu Trinitas. Itu yang 3 Tuhan itu tungtung. Kalau tungtung nggak usah dijelasin lagi lah ya. Baru yang ketiga Yesus only atau Wanes. Nah itu kerjaan si Malikil yang kalian lihat selama ini. Ya. Baru keempat Unitarian itu di bawahnya itu atau yang mirip sama dia itu ada Saksi Yehova. Di mana Yesus hanyalah utusan. Yesus itu hanyalah ciptaan. Nah itu yang keempat. Oke. Jangan terpengaruh dengan kata utusan itu luas itu pengertiannya. Bukan, aku lagi jelasin 4 warna kekristenan. Tuntung marah. Iya, kan aku menjelaskan ada 4 warna kekristenan. Kalau Bang Putra kan Trinitas kan. Oh ya, oke. Bagus, silakan Bang Andi, ambil alih. Terus berpikir, jangan kita satu kata kita terjebak di situ. Kita harus tunggu loh. Bu Darni Kristen apa? Bu Darni Trinitas, tapi Trinitas yang Advent. Jadi di Trinitas sendiri juga ada beda-beda ya, tapi gambaran besarnya sama. Cuman ada beda-beda dikit-dikit lah. Oke, Bang Andi, ada Bang Putra. Oke, Pak Indi, kita ini setuju sama Bro Julius. Kita fokus dulu yang topik tentang warna doktrin ini. Kira-kira ada yang ditanyakan lebih lanjut nggak? Ya, Putra silakan Putra. Kamu warnanya apa Putra?
Jadi gini Bang, yang tadi yang dijelaskan siapa namanya itu? Abang siapa nih? Pak Neo. Nanti Selebes. Nah, itu masuk akal juga. Cuman kesimpulannya kalau itu harus melalui, itu kan patokannya harus melalui Alkitab. Kalau Alkitab udah teolog modern itu istilahnya penjelasan dari Alkitab itu istilahnya supaya lebih mudah memahami lah. Putra, menurut kamu denom mana yang paling benar sesuai Alkitab kamu? Gimana? Denom mana yang paling benar sesuai dengan Alkitab? Gimana Bang? Pertanyaannya salah, jangan denom. Warna doktrin mana yang paling benar gitu. Warna doktrin mana yang paling benar? Ditanya denom. Ya, warna doktrin mana yang paling benar sesuai Alkitab? Warna doktrin, maksudnya warna doktrin gimana? Ini kelas jemaat nih Bang Andi. Oh, jemaat ya. Ya makanya gue ke denom aja biar paham denom mana yang paling benar sesuai Alkitab. Sekarang gini Bang, Abang bertanya sesuai isi Alkitab saja, kan gitu. Dia pun nggak tahu denom nih artinya. Masalah bawa gereja itu kita nggak bisa pastikan kan gitu. Karena ada sejarahnya kok nggak bisa dipastikan. Iya betul. Cuman kan coba gini aja. Dia kan nggak tahu nih. Putra, Bapak, Putra dan Roh Kudus itu sama atau beda? Gini Pak, itu nggak bisa kita. Lu bingung juga, lu gimana sih ini anak? Gue permuda nggak tahu juga. Nggak bisa, dia masih bingung Pak Indi. Nggak bisa dipaksa. Bingung. Karena istilah dari Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu agak luas penjelasannya. Luas apa ruwet? Jadi gini, itu kan konsepnya kan Tritunggal. Putra, luas apa ruwet? Jadi kita itu bukan menyembah satu Tuhan tok gitu aja Pak. Jadi perlu dijelaskan Pak kan gitu. Ya udah kalau gitu gue nanya yang lebih ngerti ya, lu diam dulu ya. Warna doktrin mana Bang Jody yang paling sesuai dengan Bible? Loh kalau ditanya saya jawab subordinat gimana Pak ini Pak. Lu kayak nanya orang Golkar partai mana paling bagus. Gimana Pak ini nih. Nah kalau begitu, kalau yang subordinat yang paling benar, nah mereka juga yang lain merasa benar, kok bisa? Padahal sumbernya sama. Nah bagaimana kok bisa begitu? Ya karena kan tadi sudah saya bilang Pak Indi, mereka itu kan mengikuti literasi yang ringan. Nah itu betul itu Bang, pasnya itu. Kalau kita nggak menggunakan literasi yang ringan itu bakal susah Bang. Putra gimana sih? Mau gampang rupanya. Banyak masuk banyak ini harus ada guru di sini. Julius ya. Itu mulai dimengerti, mulai dipahami keterangan itu. Pak ini sama Bro Julius itu memang dia benar. Memang orang Kristen tuh menyukai literasi yang ringan dan benar dia tidak bohong. Saudara-saudara Kristen, coba kita cari akarnya dulu ini tentang konsep Tuhan. Kristen ini kan muncul belakangan. Sebelumnya kan ada Yahudi. Yahudi duduk di mana kira-kira? Tritheos, Yesus only itu nggak mungkin. Yang mana? Yahudi Unitarian, udah jelas itu. Jadi yang menjadi Tuhan di sana? Yahweh kalau Yahudi. Yahweh. Nah terus kenapa konsep saudara Kristen ini, saudara Jordan ini berbeda dengan yang punya kitab? Loh kalau kita kan ikut Bapak Gereja, Pak Zuma. Oh, udah jelas berarti ya. Berarti Kristen ini memang beda, akarnya bukan dari Yahudi kan? Oh, kalau akar sih bisa dari akar Yahudi enggak apa-apa. Kalau cuma akar loh ya. Kalau terkait Tuhan, akarnya kalau Yahudi kan yang tadi itu Unitarian kan? Enggak, jadi Kristen itu kan disebut bidat. Jadi akarnya sama tapi disebut bidat. Bidat sekte jalan Tuhan. Nah betul itu. Itu artinya konsep yang sudah baku di agama Yahudi muncul aliran bidat. Ya, bidat itu kan sesat, punya akar yang sama, tapi dia jadi bidat gitu. Artinya kan bidat ini kan udah jelas sesat.
Bidat itu kan seperti itu, artinya melakukan sesuatu tindakan Iya, yang memang tidak, kekristenan tuh bidat atau dianggap sesat menurut Judaism, memang betul. Nah itu dia, berarti udah final. Sehebat apapun doktrin yang muncul kemudian tentang Tuhan, tetap aja bidat. Ya memang datanya begitu, tetapi kan yang jadi problem kan bidatnya membesar ini. Nah, itu membesar jumlahnya jadi 2,8 miliar. Ini yang jadi masalah ini. Berarti yang sesat ini semakin hari semakin banyak kan gitu poinnya. Ya, kalau kita melihat daripada konsep yang ada di dalam agama Yahudi terkait dengan Tuhan. Nah, sedangkan Kristen tidak bisa lepas dari sana. Kecuali Kristen itu kan diakui bahwa Kristen adalah agama yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan Yahudi, ya silakan aja. Tapi selama jadi akarnya itu dari Yahudi, tetapi dia bertumbuh menjadi bidat. Jadi akarnya tuh ada dari Yahudi, tetapi bertumbuh menjadi bidat. Artinya itu apa? Dia menyimpang dari akarnya. Ya contohnya itu dalam hidup sehari-hari itu apa? Jujur ini cabang yang berbentuk ketapel. Nah, kalau cabang berbentuk ketapel kan punya akar. Lah kalau nggak punya akar terus gimana dia bisa jadi cabang? Nah itu dia. Artinya gitu loh. Artinya kan kalau sudah diakui bidat, ya mau seperti apapun konsepnya tetap aja sesat. Kan gitu. Iya, tapi kan sesatnya versi Judaism gitu. Nah, kan Judaism yang harus menjadi teropong kebenaran ya, itu kan tertulis di Kisah Para Rasul. Disebut sekte jalan Tuhan atau bidat jalan Tuhan, kan ada datanya. Ya itu dia. Artinya bahwasanya filter utama untuk mengetahui satu kebenaran itu ya Judaism. Nah, saudara sudah mengaku bidat berarti udah sesat, udah ngaku sesat. Jadi gini ya, buat teman-teman Kristen itu muncul di Antiok gitu. Nah, Kristen waktu muncul di Antiok ini, yaitu masih lemah, gitu. Nah, Kristen itu powerful itu di zaman Kaisar Theodosius I. Ya, Kristen itu bukan hanya kalau Konstantinus, yaitu Edik Milan itu hanya mendeklarasikan Kristen itu diterima, ya, diterima dulu sebagai agama negara, diterima lo ya, diterima. Tapi selanjutnya di zamannya Theodosius I, Kristen itu dideklarasikan sebagai agama negara. Jadi bukan hanya diterima, tetapi agama negara. Berarti benar lah yang selalu saya sampaikan ya kan. Jadi Kristen ini adalah agama yang kemudian sudah dinubuatkan akan berdiri dari akar yang tadinya Yahudi, kemudian berakar dengan buah yang berbeda kan gitu. Makanya Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal dia. Kan gitu Bang. Cuma kan problemnya begini, problemnya itu ya teman-teman Kristen itu tidak mengakui bahwa kekristenan itu bidat Judaism. Ya mau gimana, namanya nggak mau ngaku ya apa mau kita paksa, kan ya nggak bisa. Gitu. Iya, jadi gini ya saudara Jordan. Jody. Sorry. Kalau saudara sendiri sadar Anda berada pada jalur bidat, lalu apa harapan Anda dengan berada di jalur bidat seperti itu? Ya kan jumlah pengikutnya banyak. Ya walaupun banyak kan neraka itu luas. Artinya kalau sudah diakui bidat. Gurunda bidat bagi Yahudi. Ya kan tolak ukurnya Yahudi. Kan akarnya di situ. Tolak ukurnya kita ya Bapak Gereja. Nah, ini dia tolak ukurnya gereja. Sementara tidak ada nabi. Nah, kita kalau tolak ukurnya Judaism ya nggak jalan dong. Nah, itu dia. Artinya tolak ukurnya Judaism artinya kan Yesus memang intinya mengatakan sebagai apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10, muridku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Berarti sejatinya murid Yesus itu ya Judaism dia. Keluar daripada itu ya saudara sudah akui bidat. Kristen sekte apapun ya bidat. Bidat tempatnya di neraka. Tempatnya di mana? Nah, kan itu. Nah gini, kalau versi Judaism ini tokoh bidatnya itu bukan Bapak Gereja tapi Yesus. Paulus. Yesus.
Kalau versi Judaism, jadi Ustadz Juma boleh ya tanya sama teman-teman Judaism ya, tokoh bidat Kristen itu siapa? Jawabannya Yesus. Tapi Yesus tidak mengajarkan bidat. Oh bidat, dia itu kan dinyatakan bidat karena itulah dia disalib. Loh, Jadi, yang mengajarkan Yesus disalib itu Romawi dan Yunani. Yesus tidak mengajarkan itu.